Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada bab 7 di perkuliahan ekonomi koperasi yang diampu oleh Dr. Sriyanti Yosefa, SPD MM, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang permodalan koperasi. Sebelum kami memperkenalkan tentang permodalan koperasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Haryo Suryapati, STRHAN, pangkat NRP, Letu ADM 11819610548262. Tempat tanggal lahir Lok Sumawe 9 Oktober 1996. Kami menjabat sebagai PSK Program Lanut Jadimara, Merauke. Kami lulusan AU 2018, status K0, nomor induk mahasiswa 222064007. Saat ini kami sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Akuntansi di Universitas Surya Dharma. Ruang lingkup pembahasan materi ini yaitu yang pertama, sumber permodalan koperasi, yang kedua, faktor-faktor objektif dan kebijakan penurunan biaya, yang ketiga, perbedaan saham koperasi dengan saham PT, yang keempat, dana cadangan. Sumber permodalan koperasi. Sebelum kita membahas sumber permodalan koperasi, ada beberapa prinsip dalam kaitannya dengan permodalan di dalam koperasi. Yang pertama yaitu pengendalian dan pengelolaan di tangan anggota atau satu anggota satu suara. Yang kedua, modal dimanfaatkan untuk usaha yang bermanfaat dan untuk kesejahteraan anggota. Yang ketiga, modal diberikan balas jasa yang terbatas. Keempat, koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Yang kelima, usaha koperasi harus membantu pembentukan usaha baru. Sumber permodalan koperasi. Setiap usaha atau bisnis pasti membutuhkan modal. Begitu juga dengan koperasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang dipakai dalam sebuah koperasi dalam menunjang seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan saat masuk menjadi anggota koperasi atau biasanya untuk kas koperasi. Simpanan pokok ini dibayarkan sekali saja saat anggota masuk menjadi anggota koperasi, di mana simpanan pokok ini tidak dapat diambil atau ditarik kembali oleh yang bersangkutan selama masih menjadi anggota koperasi. Kemudian yang kedua, simpanan wajib. Sejumlah uang yang diwajibkan dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan. Simpanan wajib ini umumnya dibayarkan tiap bulan atau 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Tujuannya yaitu untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana mendadak atau menutup kerugian di dalam usaha. Kemudian yang keempat, ada hibah. Hibah yaitu sejumlah pemberian kepada koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperlancar usaha koperasi. Hibah ini dapat berbentuk uang maupun barang. Kemudian selain modal sendiri, yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman ini biasanya diajukan oleh koperasi kepada pihak ketiga, dan modal ini harus dibalikan sesuai dengan ketepatan waktu dan bunganya. Modal pinjaman sendiri terdiri dari yang pertama, pinjaman dari anggota. Modal pinjaman dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Biasanya modal ini diberikan oleh anggota yang memiliki kecukupan finansial. Kemudian yang kedua, pinjaman dari koperasi lain.
Modal tambahan yang bisa diperoleh dengan kerjasama yang saling menguntungkan dengan koperasi lain maupun perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya. Suatu koperasi bisa mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya. Pinjaman dari lembaga keuangan ini biasanya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, ada penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga yang merupakan hutang jangka panjang yang harus dilunasi beserta bunga yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, sumber lain yang sah. Pinjaman ini seperti dari pemerintah atau lembaga lain dengan pertimbangan tertentu. Kemudian strategi penurunan biaya dan keunikan produk. Strategi ini dibuat untuk tujuan memperkokoh kedudukan koperasi dalam perekonomian atau pasar sekaligus menghasilkan manfaat koperasi. Faktor-faktor objektif dan kebijakan yang memperkuat strategi penurunan biaya terdiri dari yang pertama, yang berhubungan dengan usaha. Fokus usaha koperasi kepada usaha inti atau core business dan fokus koperasi pada single atau multipurpose. Kedua, yang berhubungan dengan skala ekonomis atau merger. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keanggotaan, yang berhubungan dengan permodalan. Kelima, yang berhubungan dengan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan efisiensi usaha anggota, keterampilan mengurus, pengelolaan, dan karyawan. Keenam, kemitraan, analisis strategik dan koperasi dan swasta dalam dan luar negeri. Yang ketujuh, yang berhubungan dengan eksternal ekonomis, misalnya perpajakan pemerintah. Kemudian yang ke-8, menerapkan prinsip penghematan berdasarkan kaidah koperasi. Perbedaan saham koperasi dengan saham PT. Yang pertama, saham koperasi. Saham koperasi memiliki bunga yang terbatas, kadang tidak ada bunga. Jumlah modal ini di koperasi dapat berubah, bertambah bila ada anggota baru, berkurang bila ada anggota yang keluar atau meninggal. Kemudian, saham tidak dapat diperjualbelikan. Koperasi hanya membayar bunga yang terbatas pada modal saham. Kemudian yang ketiga, bunga investasi spekulatif atau saham koperasi tidak dapat dipakai untuk investasi spekulatif. Kemudian yang keempat, saham berupa sumbangan. Jadi saham di koperasi lebih merupakan sumbangan atau pembayaran di muka yang akan digunakan untuk pembiayaan usaha koperasi. Kemudian berikutnya tentang saham PT. Saham PT motif atau tujuannya yaitu untuk keuntungan, memperoleh keuntungan atau dividen. Yang kedua, sahamnya bisa atau dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, investasi spekulatif. Yang keempat, nilai saham mahal. Yang berikutnya, dana cadangan. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada jumlah SHU yang disisihkan untuk dana cadangan. Dilihat dari fungsinya, ada dua dana cadangan, yaitu valuation reserve dan capital reserve. Untuk valuation reserve terdiri dari cadangan untuk penyusutan atau depreciation, kedua keusangan atau obsolescence, ketiga pinjaman macet atau bad debt. Kemudian untuk capital reserve. Capital reserve terdiri dari dua, yaitu collective reserve, yaitu cadangan yang tidak ditulis atas nama anggota. Jadi cadangan tersebut murni dipotong dari SHU untuk dicadangkan. Sedangkan untuk individual reserve merupakan cadangan yang ditulis by name atau atas nama anggota.
Dana cadangan ini diperlukan untuk yang pertama, memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar suatu hipotek atau mortgage. Yang kedua, meningkatkan jumlah operating capital koperasi atau memperbaiki rasio antara current assets dengan current liability. Kemudian yang ketiga, sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, yaitu untuk perluasan usaha. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.